teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya saya. Di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman juga, ada juga beberapa teman-teman dari online bertanya kepada saya, bagaimana Kak kalau kita sudah kerja itu di masa muda ataupun seperti Kakak sudah kerja, Kakak kan masih muda, lalu ada kendala Kak di tempat kerjanya Kakak atau nggak ada kendala sama sekali Kak? Oke, saya akan jawab. Ini sharing sebagai pengalaman saya. Di sini saya akan jelaskan kelebihan dan juga kekurangan di tempat saya kerja. Baik, di sini saya akan jelaskan untuk teman-temannya juga. Saya bilang terima kasih yang telah bertanya dan juga terima kasih yang teman-teman sudah setia menonton channel-channel saya sebelumnya, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman yang baru buka channel ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagaimana pengalaman saya sudah bekerja di masa muda. Di sini saya sudah bekerja itu mungkin sudah 5 tahun di tempat saya kerja ini. Nah, saya sudah bekerja di sini. Kendalanya itu mungkin saya jelaskan kendalanya dulu, karena kalau hal yang positifnya pasti lebih banyak kan daripada kendala yang eh, negatifnya. Oke, di sini dalam kategori negatif itu bukan terlalu jauh ke negatif. Ini cuma beberapa kendala. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kendalanya itu salah satunya saya itu masih muda, lalu berlingkungan dengan orang yang dewasa itu sebenarnya menguntungkan bagi saya sebenarnya. Karena kenapa? Cara pemikiran, cara informasi, cara pengalaman dia berbicara, cara dia segala hal yang dia lakukan itu sedikit banyaknya saya mendapatkan ilmu dari sana. Tapi mungkin awal-awal saya kerja itu saya belum paham di bidang seperti itu. Saya masih membatasi diri saya untuk bergaul dengan orang yang lebih dewasa dengan saya. Itu seiringnya dengan waktu baru saya berpikir, oh ternyata enak juga ya bergaul dengan orang yang lebih dewasa dengan kita, ataupun orang yang sudah sukses dari kita, yang sudah contohnya yang sudah punya pekerjaan yang tetap, itu enak ya. Lalu beberapa kali setelah saya menyadari halnya seperti itu, lalu saya nggak lagi membataskan diri, saya juga mendekatkan diri kepada orang-orang yang di sana, dan juga saya mencari pengalaman-pengalaman bapak ibu yang ada di sana, dan juga mungkin ada salah satu kakak juga yang di atas umurnya, di atas saya, itu saya banyak-banyak bertanya kepada dia, dan juga saya banyak-banyak sharing dengan dia. Lalu saya bertanya bagaimana cara pengalamannya awal sekali kerja, lalu dijelasinnya, lalu juga saya mendapatkan pengalaman-pengalaman dari penjelasannya. Lalu khususnya dari pengalaman saya akan sharing kepada teman-teman semua. Di sini ada, kamu mau maju, jangan pikirkan orang. Apa kategori seperti itu? Lalu dibilangnya sekali lagi, kalau kamu mau sukses, kamu gak usah pikirkan omongan orang. Lalu saya berpikir saat pulang dari kerja sana, saya berpikir, oh apa sih arti dari penyampaian itu? Ternyata dari arti penyampaian itu saya mengalami langsung saat saya sudah kerja itu. Di posisi itu saya baru paham arti dari kalau mau sukses jangan pikirin omongan orang. Kalau kita pikirin omongan orang, kita akan pusing sendiri. Ternyata saya baru paham, oh ternyata saat saya kerja dengan posisi magang, dengan posisi yang lainnya juga, itu semuanya berbeda. Saat saya sudah kerja itu ada beberapa kendalanya itu mungkin bagi kita baik, bagi orang belum tentu baik. Jadi di sini intinya saya mengambil kesimpulan, ternyata kita nggak perlu mengejudge diri kita sendiri kurang, ataupun kita membenarkan orang itu, enggak sama sekali. Karena dalam prinsip kita itu, kalau kita sesuai dengan prosedur pekerjaan kita ataupun prosedur dengan perusahaan kita, itu maka semuanya baik.
Yang penting intinya balik lagi sesuai dengan prosedur yang menuntut kita bekerja di bidang itu. Jadi mungkin teman-teman juga mengalami kalau kita sedang kumpul bersama-sama teman kita di salah satu perusahaan, pasti ada yang salah satunya membicarakan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Itu sebenarnya menguntungkan bagi diri kita sendiri. Yang penting intinya kita jangan pernah langsung mengambil bahan mentah-mentah. Karena kenapa? Saat dia mengejat kita, saat dia mengatakan kita, saat dia segala hal menuduhi kita, ataupun segala hal yang kejahatan kita dia bongkar, itu sebenarnya menguntungkan bagi kita. Tergantung bagaimana caranya kita menyikapin orang seperti itu. Salah satunya bagaimana, Kak, di sini kami juga pernah mengalami hal seperti itu, ataupun teman-teman yang sedang nonton di channel saya ini mungkin ada beberapa yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Kalau contoh, kalau saya yang pada masa itu saya mengambil kesimpulannya seperti ini. Saya dengarkan omongan dia, saya koreksi diri saya, kekurangannya di mana, kesalahan saya di mana, lalu saya memperbaiki. Ternyata saya mendapatkan pelajaran yang barunya juga. Ternyata saat saya sudah mempelajari hal yang itu, ternyata saya mendapatkan pelajaran yang lebih lagi dari hal yang itu. Ternyata sangat menguntungkan saat kita mendengarkan omongan dia, saat kita mengoreksi diri kita. Ternyata kita mendapatkan jawaban-jawaban yang selanjutnya. Ternyata hal-hal seperti itu sebenarnya nggak perlu kita pikirkan, dan juga sebenarnya nggak perlu kita tanggapi orang-orang yang seperti itu. Tapi kenapa saya bilang seperti hal seperti itu? Tapi kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Bagaimana caranya mengontrol diri kita? Walaupun kita sudah tahu orang oknumnya, kita bilang oknumnya mengatakan kita seperti ini, kita nggak usah ikut-ikutan. Contohnya ikut-ikutan mengatakan dia, kekurangan dia, segala hal di diri dia, itu nggak perlu. Kita yang penting kita ingatkan lagi diri kita. Kita ini di sini ini untuk kerja atau untuk mencari hal-hal yang memuaskan diri kita. Itu kan berbeda caranya kan. Nah, di sini saya ingatkan lagi, oh saya di sini di perusahaan ini untuk kerja. Jadi saya sesuai pekerjaan